Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kami dapat hadir dan mempresentasikan tugas kelompok pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok akan memaparkan materi mengenai review jurnal manajemen kinerja dan kompensasi. Presentasi ini bertujuan untuk menambah pemahaman kita bersama mengenai topik tersebut serta membuka ruang diskusi agar kita saling bertukar pendapat. Kami berharap presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila nantinya terdapat kekurangan dan penyampaian, kami mohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran maupun pertanyaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ivan Permana Asyari Saputra dengan NIM 64231501. Perkenalkan, nama saya Reva Nur Afifah dengan NIM 64321 kelas 645C05, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Andika, kelas 645C05, Prodi Manajemen dengan NIM 64231722. Latar belakang. Review jurnal merupakan ringkasan atau ulasan hasil penelitian terbitan sebelumnya dengan tujuan mengoreksi istilah ambigu, memperjelas pertanyaan, memberikan perspektif motivasi bagi peneliti, serta meningkatkan pemahaman topik. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor krusial dalam organisasi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pergerakan. Tujuan yang memerlukan pengelolaan optimal untuk tersediaan dan kompensasi. Manajemen kompensasi bersifat efektif, di mana kompensasi non-preferensial memenuhi kebutuhan seperti tantangan, tanggung jawab, dan keberagamaan. Pengaruh keputusan dan pengembangan keterampilan. Sementara kompensasi finansial mencakup analisis pasar, penilaian jabatan, struktur upah, serta manfaat karyawan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang dari masing-masing jurnal. Yang kedua, apa variabel yang digunakan pada masing-masing jurnal. Yang ketiga, bagaimana metodologi penelitian yang digunakan pada masing-masing jurnal. Yang keempat, bagaimana hasil dan pembahasan pada masing-masing jurnal. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kesimpulan dan saran pada masing-masing jurnal. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari masing-masing jurnal. Yang kedua, untuk memenuhi variabel yang digunakan pada masing-masing jurnal. Yang ketiga, untuk memenuhi metodologi penelitian yang digunakan pada masing-masing jurnal. Keempat, untuk mengetahui bagaimana hasil dan pembahasan pada masing-masing jurnal. Hasil review jurnal yang pertama yang berjudul Pengaruh Lingkungan, Kompensasi, dan Komunikasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Satria Pangan Sejati di Kabupaten Bandung. Judul jurnalnya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital. Penulis dan tahun terbitnya Ni Made Satya Utami Putu Mutiara Valentina dan Arya Vira Andika. Tahun 2025. Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran SDM dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Satria Pangan Sejati. Masalah utamanya adalah
realisasi penjualan di bawah target. Tujuannya meneliti pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan. Populasinya ada 65 karyawan diambil keseluruhannya sebagai sampel dengan menggunakan metode sensus. Analisis dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil ketiganya variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Latar belakang penelitian ini menekankan peran SDM sebagai kunci keberhasilan perusahaan melalui kinerja karyawan yang optimal. Di PT Satria Pangan Sejati ini terjadi penurunan kinerja yang terlihat dari target penjualan bulanan yang tidak tercapai. Diduga dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kurang nyaman, kompensasi belum teroptimal, serta komunikasi kerja yang buruk. Oleh karena itu, studi ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja karyawan untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi perusahaan. Variabel yang digunakan X1 lingkungan kerja, X2 kompensasi, X3 komunikasi kerja, dan Y kinerja karyawan. Definisi operasional variabel lingkungan kerja X1, kondisi fisik dan non-fisik di sekitar karyawan dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja, seperti pencahayaan, suhu udara, kebisingan, dan kenyamanan kerja. X2 kompensasi, segala bentuk imbalan yang diterima karyawan atas antusiasinya kepada perusahaan, baik berupa gaji, upah, inisiatif, tunjangan, maupun fasilitas. X3 komunikasi kerja, proses pencapaian informasi, perintah, dan umpan balik antara pimpinan dan karyawan maupun antar karyawan untuk mendukung kesejahteraan pekerja. Kinerja dan Y kinerja karyawan, hasil kerja karyawan yang diatur berdasarkan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, yang kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan insentif dalam bekerja. Metode penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Satria Pangan Sejati di Kabupaten Bandung. Menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi 65 karyawan mengambil keseluruhannya menggunakan metode sensus. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner linear. Dilakukan dengan regresi linear berganda, uji validitas atau reliabilitas, asumsi klasik, dan uji T atau F menggunakan SPSS. Hasil penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan semua item valid. Korelasi kurang lebih 0,3. Uji asumsi klasik. Memenuhi syarat regresi. Uji T dan uji F signifikan. Lingkungan kerja, kompensasi, komunikasi kerja berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja, konversasi, dan komunikasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Satria Pangan Sejati di Kabupaten Bandung. Semakin baik kondisi lingkungan kerja, pemberian konversasi, serta komunikasi yang terjalin, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Tinjauan krisis yang relevan. Penelitian ini unggul karena metode sensus mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Namun, keterbatasan pada satu perusahaan sehingga kesulitan digeneralisasikan. Keterbatasannya lain hanya 3 variabel: lingkungan kerja, konversasi, dan komunikasi. Mengabaikan faktor seperti motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi. Saran: menambah variabel dan memperluas objek untuk hasil lebih komprehensif. Hasil review jurnal 2. Judulnya, Pengaruh Beban Kerja, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pelindo Terminal Peti Kemas Semarang. Penulis dan tahun terbit, Bella Agnes Duyanti dan Lia Liana 2025. Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Pelindo Terminal Peti Kemas Semarang. Populasi penelitian berjumlah 125 karyawan dengan sampel sebanyak 80 karyawan tetap yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji F, uji koefisiensi, determinasi, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Latar belakangnya yaitu sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kinerja karyawan yang baik akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. PT Pelindo Terminal Peti Kemas Semarang sebagai perusahaan jasa kepelabuhan sangat bergantung pada kinerja karyawannya dalam menjalankan aktivitas operasional. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja karyawan adalah beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja. Definisi operasional kerja. Yang pertama, X1 beban kerja, jumlah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. X2 kompensasi, balas jasa yang diterima karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa gaji, tunjangan, insentif maupun fasilitas lainnya. X3 lingkungan kerja, kondisi fisik dan non fisik di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas. Y kinerja karyawan, hasil kerja karyawan yang dilihat dan dari kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Metode penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pelindo Terminal Peti Kemas Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kuasalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitiannya, uji validitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai KM0 lebih kecil dibanding 0,5 dan loading faktor 0,4 sehingga indikator dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha seluruh variabel 0,7 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable.
Uji F menghasilkan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dibanding 0,5, yang berarti model penelitian layak digunakan. Uji koefisiensi determinasi menunjukkan nilai absurd R² sebesar 0,203, artinya beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 20,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis uji T menunjukkan beban kerja dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beban kerja dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. PT Pelindo Terminal Petikem Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian beban kerja yang sesuai dengan pemberian kompensasi yang layak dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sementara itu, lingkungan kerja tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Tujuan kritis yang relevan. Penelitian ini sudah cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Namun nilai koefisien determinasi yang relatif kerja menunjukkan masih banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti motivasi kerja, kepemimpinan, atau budaya organisasi. Selain itu, lingkungan kerja yang tidak berpengaruh signifikan perlu dikaji lebih dalam, karena pada umumnya lingkungan kerja dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Hasil review jurnal 3. Judulnya, pengaruh komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Akar Wangi Gianyar, Bali. Penulis dan tahun terbit: Kadek Sutya, Dewi Nimadedwi, Puspitawati, dan Liluh Gede Putu Purnawati, 2025. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Akar Wangi Gianyar, Bali. Penelitian ini melibatkan 47 karyawan tetap dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear ganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hal penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Latar belakangnya, sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kepuasan kerja karyawan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan loyalitas, produktivitas, dan kualitas kerja. Di PT Akar Wangi Gianyar, Bali ditemukan beberapa permasalahan seperti meningkatnya tingkat ketidakhadiran karyawan, kurangnya komunikasi antar karyawan, penurunan kompensasi, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidakpuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Variabel yang digunakan: X1 komunikasi, X2 kompensasi, X3 lingkungan kerja, Y kepuasan kerja. Definisi operasional variabel. Komunikasi X1, proses menyampaikan informasi, ide, dan pesan antara atasan dan karyawan maupun antar karyawan yang diukur melalui pemahaman, kejelasan pesan, dan hubungan kerja. Kompensasi X2, balas jasa yang diterima karyawan atas kontribusi kerja baik dalam bentuk gaji, bonus, tunjangan, maupun fasilitas lingkungan kerja. X3 lingkungan kerja, kondisi fisik dan non-fisik serta tempat kerja yang meliputi kenyamanan, keamanan, fasilitas kerja,
serta hubungan antara karyawan. Kepuasan kerja Y. Perusahaan senang atau tidak senang karyawan terhadap pekerjaan yang tercermin dari sikap loyalitas dan kenyamanan dalam bekerja. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. PT Akarwangi Gianyar Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitas untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Populasi penelitian ini berjumlah 47 karyawan serta tetap dan seluruhnya dijadikan sampling atau sampel dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner analisis data menggunakan regresi linear ganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitiannya, uji validitas seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena nilai corrected item total correlation lebih besar 0,3. Uji reliabilitas semua variabel reliable dengan nilai Crown Base alpha lebih besar 0,6. Uji normalitas nilai signifikan 0,200 lebih besar dibanding 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Uji multikolineralitas tidak terdapat multikolineralitas karena nilai toleransi lebih besar dibanding 0,10 dan VEF lebih kecil dibanding 10. Uji heteroskedastisitas tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikan lebih besar di 0,05. Uji parsial, uji T. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Uji F simultan. Komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Koefisien determinasi absurd R sebesar 0,0926, artinya 92,6%. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh tiga variabel tersebut. Kesimpulannya, komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. PT Akarwangi Gianyar Bali. Semakin baik komunikasi yang terjalin, semakin adil kompensasi yang diberikan, serta semakin nyaman lingkungan kerja, maka tingkat kepuasan kerja karyawan akan semakin meningkat. Tinjauan kritis yang relevan. Penelitian ini memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan pengaruh variabel penting secara komprehensif yang metode analisis yang kuat. Namun penelitian ini masih terbatas dan pada 3 variabel saja, dan jumlah responden yang relatif kecil. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan, beban kerja, atau budaya organisasi agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam. Yaitu berjudul pengaruh kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada CV Dharma Abadi Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan pada seluruh karyawan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang dimana kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu faktor
penting dalam menunjang keberlangsungan dan produktivitas perusahaan. Karyawan yang merasa puas terhadap pekerjaannya cenderung memiliki semangat kerja yang tinggi serta menunjukkan kinerja yang lebih baik. CV Dharma Abadi Kota Jambi masih menghadapi beberapa permasalahan seperti rendahnya motivasi kerja, kedisiplinan yang belum optimal, serta kompensasi yang dirasakan belum sepenuhnya sesuai dengan beban kerja. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Di sini menggunakan variabel X1 kompensasi, X2 motivasi, X3 disiplin kerja, dan terakhir Y kepuasan kerja karyawan. Di sini definisi menggunakan variabel ialah kompensasi diartikan sebagai seluruh bentuk balas jasa yang diterima karyawan, baik berupa gaji, tunjangan maupun insentif. Selanjutnya, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam maupun luar diri karyawan yang memengaruhi semangat dan kemauan dalam bekerja. Selanjutnya di sini ada disiplin kerja adalah sikap patuh dan taat terhadap peraturan. Selanjutnya ada kepuasan kerja adalah di mana perasaan senang atau tidak senang yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan, lingkungan kerja, serta kebijakan perusahaan. Selanjutnya di sini menggunakan metode penelitian, yaitu ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada CV Dharma Abadi Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Objek penelitian adalah CV Dharma Abadi Kota Jambi dengan populasi sebanyak 57 karyawan. Seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian yang dimana hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai korelasi lebih besar dari R tabel sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Kronberg alpha di atas 0,60 yang berarti instrumen penelitian reliable dan konsisten. Pada uji asumsi klasik, data penelitian dinyatakan berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, serta tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Berikutnya ada tinjauan kritis yang relevan. Penelitian ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Namun keterbatasan penelitian terletak pada jumlah responden yang relatif terbatas dan objek penelitian yang hanya berfokus pada satu perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti lingkungan kerja atau gaya kepemimpinan serta memperluas objek penelitian agar hasilnya lebih umum dan dapat dibandingkan. Berikutnya yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. CV Dharma Abadi Kota Jambi, semakin baik kompensasi yang diberikan, semakin tinggi motivasi kerja serta semakin disiplin karyawan dapat dalam bekerja, maka tingkat kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat. Baik, di sini saya akan mereview hasil jurnal yang kelima,
yang berjudul Pengaruh Pengembangan SDM dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi terhadap kinerja pelaku pengadaan barang atau jasa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel acak dan pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Aktor pengadaan di pemerintah Kota Pontianak terdiri dari penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pembuat komitmen, PPK, pejabat pengadaan, kerja kelompok kerja pemilihan, personel lainnya di pemerintah Kota Pontianak, dan pegawai negara sipil atau ASN di unit pengadaan Kota Pontianak dengan populasi dan ukur sampel sebanyak 171 orang. Penelitian ini menggunakan aplikasi Smart Partial Least Square yang merupakan metode analisis berbasis varian alternatif untuk menghitung metode regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelaku pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kota Pontianak. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang dimana pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah dengan menggunakan dana APBN atau APBD. Sumber daya manusia SDM adalah elemen fundamental dalam sebuah organisasi. Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk unit kerja pengadaan barang atau jasa sekretaris daerah Kota Pontianak. Selanjutnya di sini menggunakan variabel yang digunakan ialah pengembangan SDM X1, kompensasi X2, kinerja pelaku pengadaan barang atau jasa, dan Y. Berikut di sini definisi operasional variabel, yaitu pengembangan SDM diukur melalui frekuensi pelatihan, kualitas materi, sertifikat ujian atau kompetensi. Selanjutnya ada kompensasi diukur melalui gaji pokok sesuai beban kerja intensif berbasis kinerja. Selanjutnya kinerja diukur melalui ketepatan waktu proses, efisiensi biaya, kualitas spesifikasi, kepatuhan regulasi, sasaran kontrak tercapai. Berikutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dari populasi sampel menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian penjelasan karena tujuan penjelasan adalah untuk menjelaskan posisi masing-masing variabel dan hubungan antara mereka. Data yang didapat dari pengambilan sampel dari kelompok yang akan diteliti akan dimanfaatkan untuk menghimpun informasi ini. Jenis data bersifat kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Teknik pengambilan sampel ialah dengan memberikan kuesioner kepada para pelaku pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian, yaitu di mana uji validitas hampir seluruh indikator pada variabel kinerja pelaku dan kompensasi memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai 0,70. Uji reliabilitas seluruh variabel memiliki nilai Cronchback alpha di atas 0,70 dan composite reliability di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria reliabilitas. Selanjutnya uji hipotesis. Pengembangan SDM dan kompensasi berkontribusi signifikan pada kinerja pelaku pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya ada model fit, yaitu model memiliki good fit. Selanjutnya ada R-square. 69,8% variasi kinerja pelaku dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi dan pengembangan SDM. Selanjutnya ada F-square, pengaruh variabel pengembangan SDM terhadap kinerja pelaku sebesar 0,05
0,498 dan pengaruh kompensasi pada kinerja pelaku sebesar 0,338. Selanjutnya ada Chi-square, yang dimana model memiliki predictive relevance yang baik. Selanjutnya di sini ada tinjauan kritis yang relevan, di mana penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya pengembangan SDM dan kompensasi dalam peningkatan kinerja pelaku pengadaan barang atau jasa di sektor publik. Pemerintah Kota Pontianak disarankan untuk meningkatkan pelatihan di bidang teknologi informasi dan mempertimbangkan pemberian kompensasi yang sesuai untuk pegawai. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yang dimana pengembangan SDM dan kompensasi berkontribusi pada kinerja pelaku pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Peningkatan intensitas kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang disertai dengan pemberian kompensasi yang layak akan mendorong motivasi dan semangat kerja karyawan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan review 5 jurnal, sumber daya manusia krusial untuk keberhasilan organisasi, kinerja dan kepuasan kerja karyawan dipengaruhi faktor saling terkait seperti kompensasi, faktor paling dominan dan positif, lingkungan kerja, komunikasi, beban kerja, motivasi, disiplin, serta pengembangan SDM. Lingkungan kerja dan komunikasi mendukung suasana kondusif, meski pengaruhnya bisa bervariasi antar organisasi. Manajemen kinerja dan kompensasi harus holistik serta berkelanjutan untuk capai tujuan optimal. Selanjutnya yang terakhir di sini ada saran, yang dimana nomor pertama itu ada untuk perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan sistem kompensasi yang diterapkan agar sesuai dengan beban kerja dan kinerja karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta membangun komunikasi yang baik agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Selanjutnya nomor 2 ada untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum dibahas dalam makalah ini, seperti gaya kepemimpinan atau budaya organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada nomor yang ketiga, yaitu makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan wawasan dalam memahami manajemen kinerja dan kompensasi, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Baik, sekian. Jika ada kekurangan harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.